see's my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. From town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above.
Menyusuri kota Taif, tempat ujian berat sang Rasul. Taif menjadi begitu istimewa karena menyimpan sejarah kehidupan dan perjuangan syiar Rasulullah Muhammad SAW yang berat. Kaum muslim yang pernah menjalankan ibadah haji atau umroh ke Tanah Suci mungkin sudah tak asing dengan nama kota yang satu ini. Kota Taif, kota yang dikenal berhawa sejuk karena berada di lembah antara pegunungan Asir dan pegunungan Al-Hada. Tiga tahun sebelum hijrah, Rasulullah melakukan perjalanan ke Taif untuk berdakwah. Perjalanan ini dilakukan tak lama setelah wafatnya sang istri, Khadijah radhiyallahu anhu, serta sang paman sekaligus pelindung utama beliau, Abu Thalib. Di kota ini Rasulullah tinggal selama 10 hari. Namun, perlakuan yang diberikan penduduk Taif ternyata sangat kasar. Saat itu kaum Saqif melempari Rasulullah SAW sehingga kakinya terluka. Tindakan brutal penduduk Taif ini membuat Zaid bin Harisah membela dan melindunginya. Tapi, kepalanya juga terluka akibat terkena lemparan batu. Akhirnya Rasulullah berlindung di kebun milik Utbah bin Rabi'ah. Ketika Rasulullah merasa kesakitan, Allah mengutus kepadanya penguasa gunung. Dia meminta izin kepada Nabi untuk menghimpit 2 gunung yang mengitari Taif. Maka Nabi SAW yang penuh rahmat berkata kepadanya, "Bahkan aku berharap akan keluar dari keturunan mereka orang yang menyembah Allah semata, tidak berbuat syirik sedikit pun." Selain hawa sejuk, satu hal yang membuat kota Taif kian membuat penasaran adalah keberadaan pohon zakum. Pohon berduri tajam dan besar itu merupakan jenis pohon langka. Menariknya lagi, kisah tentang pohon zakum ini tertuang dalam Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 52-56. Dalam ayat ini tersebut diterangkan bahwa para penghuni neraka kelak akan diberikan makanan yang luar biasa pahitnya dari pohon zakum. Selain sebagai kota penghasil buah dan sayuran terbesar, Taif terkenal dengan julukan kota bunga. Kisah dakwah Rasulullah di kota Taif ini merupakan satu dari sekian banyak perjuangan berat beliau dalam menyebarkan agama Allah. Meski tak mudah, Rasul senantiasa ikhlas, sabar, dan tidak pernah berputus asa dalam menghadapi segala bentuk perlakuan kaumnya. Yordania dikenal sebagai negara yang dipenuhi gurun pasir. Wajar memang karena lebih dari separuh wilayahnya merupakan gurun pasir. Termasuk wilayah yang akan kali ini, kawasan bernama Baki Awiyah atau Sawafi ini berjarak 150 km dari sang ibu kota Aman. Sejauh mata memandang, Anda hanya akan melihat hamparan gurun pasir di kanan dan kiri jalan. Namun ada satu hal yang menarik, di mana terdapat sebuah pohon yang begitu rindang di tengah ganasnya gurun pasir. Dikenal dengan nama pohon sahabi atau pohon yang diberkati. Dikisahkan pohon tersebut merupakan tempat berlindungnya Nabi Muhammad SAW saat beliau menemani pamannya Abu Thalib melakukan perjalanan untuk berdagang ke negeri Suriah. Pohon yang dikelilingi tembok batu bata ini merupakan pohon yang masih dijaga dan dilindungi oleh pemerintah Yordania. Karena pohon ini dikisahkan menjadi saksi bisu pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan seorang biarawan Nasrani bernama Bahira. Kisah tersebut bermula saat Nabi Muhammad kecil menyertai pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Suriah.
Pada suatu hari, biarawan Bahira mendapat firasat akan bertemu sang nabi terakhir. Kemudian dia melihat rombongan kafilah pedagang Arab dan melihat pemuda kecil yang ciri-cirinya sesuai dengan yang digambarkan dalam kitabnya. Kemudian Bahira mengundang mereka dalam sebuah perjamuan. Namun ternyata pemuda tersebut tidak turut serta ke perjamuan. Bahira pun mendatangi Nabi Muhammad kecil yang sedang menjaga unta-unta di bawah pohon nan rindang tersebut. Konon, saat Nabi Muhammad SAW sedang berada di bawah pohon ini, ranting dan cabang-cabang dari pohon sahabi ini merunduk untuk melindungi Nabi Muhammad SAW dari terpaan sinar matahari. Sungguh takjub melihat keajaiban pohon-pohon tersebut, Bahira pun mengajak pemuda tersebut mengikuti perjamuan. Namun Bahira lagi-lagi dibuat takjub karena sebuah awan kecil mengikuti pemuda tersebut kemanapun dia pergi. Akhirnya Bahira pun meyakinkan pamannya Abu Thalib bahwa pemuda ini akan menjadi nabi terakhir yang sesuai dalam kitabnya. Bahira meminta pamannya untuk segera kembali ke Mekah karena dia yakin orang-orang Yahudi sedang mencari Nabi Muhammad SAW untuk membunuhnya. Pohon ini sendiri ditemukan oleh Pangeran Ghazi bin Muhammad dan otoritas pemerintahan Yordania ketika memeriksa arsip negara di Royal Archive. Mereka menemukan teks-teks kuno yang menyebutkan bahwa pohon sahabi berada di wilayah padang pasir di utara Yordania. Hingga kini pula pohon tersebut dijuluki The Living of Sahabi atau sahabat Nabi Muhammad SAW yang masih hidup. Mekah dan Madinah merupakan dua kota suci yang dikunjungi para jamaah haji maupun umroh di seluruh dunia. Selain memiliki keutamaan pahala yang berlipat ganda jika kita beribadah di dalam masjid-masjid yang berdiri di dua tanah haram tersebut secara berjamaah, melalui masjid-masjid itu pula kita diajak untuk menelusuri jejak Nabi Muhammad dalam mensiarkan agama Islam. Salah satunya adalah Masjid Ijabah yang terletak di Jalan Malik Faisal atau di sebelah utara makam Janatul Baqi, tempat di mana para sahabat, istri, dan anak-anak Rasulullah dimakamkan. Meski terlihat sederhana, masjid ini menjadi saksi betapa Nabi Muhammad SAW sangat mencintai umatnya. Ya, disinilah beliau menunaikan ibadah sholat dan memanjatkan 3 buah doa khusus untuk keselamatan umatnya. Satu dari beberapa tempat yang menjadi tujuan perziarahan jamaah haji dan umroh adalah Masjid Sab'ah. Secara harfiah, Masjid Sab'ah berarti masjid yang berjumlah 7 buah, yaitu sekelompok masjid-masjid dengan ukuran kecil dan jumlahnya mencapai 7 buah. Selain digunakan untuk sholat, masjid ini juga dijadikan sebagai pos keamanan yang ditempati oleh ketujuh sahabat Nabi Muhammad SAW ketika terjadi perang Khandaq di bulan Syawal tahun 5 Hijriah di kota Madinah. Itulah mengapa Masjid Sab'ah ini disebut juga sebagai Masjid Khandaq. Secara geografis, masjid-masjid ini terletak di kaki Bukit Salah, yaitu sebelah barat laut Masjid Nabawi atau sekitar 3 km dari kota Madinah Al-Munawwarah. Lalu seperti apa kondisi masjid-masjid tersebut? Kami pun mencoba menelusuri satu demi satu masjid yang menjadi saksi terjadinya perang Khandaq. Yang pertama adalah Masjid Abu Bakar. Untuk melihat bangunan masjid ini, kami harus menaiki sejumlah anak tangga dan mengantri dengan pengunjung lain. Tak jauh dari tangga Masjid Abu Bakar, kita bisa melihat Masjid Sahabat Nabi yang juga pencetus strategi Perang Parit, Salman Al-Farisi. Kondisi masjid ini tidak berbeda jauh dengan Masjid Abu Bakar. Hanya saja Anda harus menaiki pinggiran tembok agar dapat melihat isi masjid. Selanjutnya kita
harus berjalan beberapa meter untuk menuju ke Masjid Umar bin Khattab. Dan jika dilihat kondisi bagian dalam masjid ini memang sudah tidak layak lagi untuk dijadikan tempat ibadah. Di antara masjid para sahabat lain di area ini, Masjid Sayyidina Ali lah yang menarik perhatian saya karena berada di atas, dikelilingi taman dan dipagari. Tujuannya agar tidak disalahgunakan oleh kaum Syiah. Oleh karena itu kita hanya bisa melihat Masjid Sayyidina Ali dari kejauhan. Setelah selesai melaksanakan ibadah umroh, kami pun bergegas menuju sebuah bangunan berwarna coklat kuning yang terletak sekitar 200 meter dari pintu akses menuju Bukit Marwah ke arah terminal Ship Amir di sisi kanan Masjidil Haram. Sesampainya di sana, kami disambut sebuah bukit nan gagah bernama Jabal Abu Kubaish. Ya, bangunan inilah yang konon adalah rumah kelahiran baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasa penasaran dan antusias pun bergemuruh. Namun ketika kami mendekati bangunan berukuran 10 kali 18 meter itu, ternyata sudah berubah menjadi perpustakaan bernama Mekah Al-Mukarramah atau lebih populer dengan sebutan Rumah Maulid yang telah berdiri sejak 1370 Hijriah. Dan untuk menghindari kemusyrikan, pihak perpustakaan pun memasang spanduk berisi larangan sholat dan berdoa di depan rumah maulid, sekaligus menyatakan dengan tegas bahwa bangunan ini bukanlah rumah kelahiran Nabi karena tidak ada dalil yang menguatkan. Tidak hanya itu, di depan pintu juga dijaga ketat oleh polisi atau askar. Nah pemirsa, lengkap sudah informasi mengenai beberapa masjid dan lokasi bersejarah yang menjadi saksi perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang kami sampaikan tadi dapat menambah keimanan dan menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan kita ya pemirsa.